Puji nama Tuhan, kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca Alkitab dari 2 Korintus pasal 1 ayat 3 dan 4. 2 Korintus pasal 1 ayat 3 dan 4. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Saudara semuanya, menjadi berkat itu adalah tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Sama seperti ketika Tuhan memanggil Abram, Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan memberkati Abram, dan Tuhan juga memberikan tugas kepada Abram atau Abraham untuk menjadi berkat. Dan itu berlaku bagi kita orang-orang percaya. Kita meyakini bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi kita juga harus mengingat, kita juga orang yang mendapatkan tugas untuk menjadi berkat. Nah, ketika kita bicara menjadi berkat, terkadang menjadi berkat kita selalu berpikir kita ada dalam keadaan yang baik, kita ada dalam keadaan yang penuh dengan sukacita dan berlimpah. Oleh karena itu kita bisa menjadi berkat. Tapi sebaliknya, pada saat kita ada dalam keadaan yang bergumul, menderita, menghadapi berbagai tantangan, persoalan, mengalami kekurangan, berarti di situ kita nggak bisa menjadi berkat, atau tugas menjadi berkat tidak berlaku bagi kita karena situasinya seperti itu. Saudara, kalau kita perhatikan, kita diberkati dan menjadi berkat itu di dalam seluruh aspek hidup kita dan sepanjang perjalanan hidup kita. Artinya diberkati dan menjadi berkat itu melekat sepanjang perjalanan hidup kita, baik dalam keadaan yang tadi penuh dengan sukacita, penuh dengan kelimpahan, maupun kita sedang bergumul, berduka cita, bahkan ketika kita mengalami kekurangan. Saudara, dari pembacaan tadi kita belajar bagaimana supaya kita tetap bisa menjadi berkat sekalipun kita dalam keadaan yang penuh dengan pergumulan, penuh dengan tantangan hidup. Dari 2 ayat tadi kita belajar, yang pertama, supaya kita tetap bisa menjadi berkat, kita harus mengingat siapa Tuhan. Kita ingat pribadi Tuhan. Kalau kita baca ayat yang ketiga, Paulus menyebut Tuhan adalah Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Jadi kita harus mengingat pribadi Tuhan. Siapa Tuhan bagi kita? Tuhan adalah Bapa yang penuh belas kasihan dan Dia adalah sumber penghiburan. Penghiburan di sini sebenarnya artinya pertolongan. Jadi kata penghibur sama dengan kata penolong atau penasehat. Jadi ketika kita sedang ada dalam pergumulan, sekalipun kita bisa menjadi berkat ketika kita mengingat pribadi Tuhan. Pribadi Tuhan adalah Bapa yang penuh dengan belas kasihan. Saudara, di dalam Injil Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa Bapa kita di surga adalah Bapa yang baik, membandingkan dengan Bapa di dunia. Bapa di dunia, Bapa yang adalah orang berdosa saja, itu punya kehendak dan punya niat baik bagi anak-anaknya. Apalagi Bapa kita yang ada di surga. Dikatakan gak ada seorang Bapa di dunia yang memberikan ular kepada anak yang meminta ikan. Kalau kita baca dalam Lukas pasal 11, ayat 11, ayat 12. Atau ada bapa yang memberikan kalajengking kepada anaknya yang minta telur. Jadi bapa yang jahat saja, dikatakan Tuhan Yesus yang ke-13, bapa yang jahat saja di dunia tahu beri yang terbaik bagi anak-anaknya, apalagi Bapa di surga. Bapa kita lah Bapa yang penuh dengan belas kasih, nggak mungkin memberikan yang jelek.
yang jahat. Bapa kita adalah Bapa yang penuh belas kasih. Tidak mungkin Bapa kita merencanakan yang buruk, yang jahat atas hidup kita. Jadi ingat, siapa Bapa kita? Bapa kita adalah Bapa yang penuh belas kasih dan Dia sumber pertolongan. Jadi dalam keadaan bergumul apapun, kita bisa menjadi berkat ketika kita mengingat siapa Tuhan. Pribadi Tuhan adalah Bapa yang penuh belas kasih dan Dia adalah sumber pertolongan bagi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, yang perlu kita ingat ketika kita menghadapi pergumulan supaya kita tetap bisa menjadi berkat. Yang kedua adalah ingat perbuatan Tuhan atas hidup kita. Ingat karya Tuhan atas hidup kita. Yang keempat dikatakan ayat 4, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Jadi ketika kita menghadapi pergumulan atau bahkan penderitaan, kita ingat pribadi Tuhan. Tuhan kita adalah Bapa yang penuh dengan belas kasihan. Bapa yang baik, yang akan memberikan yang terbaik bagi kita. Bapa yang jahat saja di dunia akan memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Terlebih Bapa kita di surga, Bapa yang penuh belas kasihan, pasti akan memberikan yang terbaik bagi kita. Kita bisa diberkat sekalipun kita menderita. Yang kedua, ingat karya Tuhan, perbuatan Tuhan. Dikatakan Tuhan yang menghibur atau yang menolong kami, kata Paulus, dalam segala penderitaan kami. Jadi Tuhan adalah Tuhan yang berkarya. Karya Tuhan adalah menolong kita. Bapak saudara semua, rekan-rekan semuanya, jemaat Tuhan semuanya, kita harus mengingat hal ini. Kadang-kadang kita mendengar ada orang yang baik, ada tokoh yang memang baik, karena memang perbuatannya baik. Kita melihat misalkan di berita-berita atau di acara-acara yang disiarkan melalui media, baik media TV, online, kita melihat ada orang-orang yang punya belas kasih luar biasa, memperhatikan orang-orang yang kekurangan, memperhatikan orang-orang yang membutuhkan. Mereka dengan tulus berbagi dengan orang lain. Dan kita berani mengatakan orang itu baik. Orang itu baik. Dan memang betul baik. Tapi ketika kita ditanya, apakah kita pernah merasakan perbuatan baik orang itu? Kadang kita mengatakan enggak. Karena kita hanya melihat orang itu berbuat baik dan memang baik, berbuat baik, tapi berbuat baik pada orang lain, kepada kita belum. Sehingga kita belum merasakan atau tidak merasakan perbuatan baik orang tersebut. Dan itu wajar karena memang manusia terbatas. Tapi Bapa kita ya adalah Bapa yang adalah sumber pertolongan. Tuhan yang berkarya dan menolong kita. Bahkan dikatakan dalam segala penderitaan. Artinya saya mau katakan Tuhan kita bukan hanya Tuhan yang baik, yang penuh dengan belas kasih, tapi Tuhan yang juga bertindak bagi kita. Bahkan dikatakan dalam setiap penderitaan kita, Tuhan berkarya. Jadi yang kedua, ingat karya Tuhan, ingat perbuatan Tuhan. Bahkan dalam setiap penderitaan kita, ada karya Tuhan di balik semuanya. Yang ketiga, kita harus ingat rencana Tuhan. Dikatakan bahwa ayat yang keempat bagian B, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Tuhan. Jadi ingat rencana Tuhan. Tuhan mengizinkan penderitaan itu, Tuhan tolong kita, ya, Tuhan berkarya dalam hidup kita, dan Tuhan punya rencana melalui hidup kita. Rencananya apa? Supaya kita juga bisa menjadi saluran berkat, menjadi berkat bagi orang lain. Jadi di balik penderitaan yang Tuhan izinkan, di balik pergumulan yang Tuhan izinkan, ada rencana Tuhan. Tuhan mau kita menjadi berkat bagi orang lain. Jadi saudara, kita menjadi berkat bisa dalam segala keadaan, bisa dalam segala situasi. Bahkan dalam penderitaan pun kita bisa menjadi berkah. Kita bisa belajar dari apa yang Rasul Paulus tulis kepada jemaat di kota Korintus, supaya kita bisa menjadi berkat bahkan dalam segala keadaan termasuk penderitaan. Yang pertama, ingat pribadi Tuhan. Tuhan adalah Bapa yang penuh belas kasih, sumber penghiburan. Yang kedua, ingat karya Tuhan, ingat perbuatan Tuhan. Tuhan yang akan berkarya dan menolong kita. Bahkan dalam segala penderitaan kita, Tuhan akan menolong dan terus menolong. Yang ketiga, ingat rencana Tuhan. Ada rencana Tuhan yang indah, yang baik.
Bahkan di balik penderitaan Tuhan, Tuhan mau kita menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi selamat menjadi berkat. Tuhan berkati kita semuanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan seluruh jemaat Tuhan yang sudah mengikuti perenungan firman Tuhan ini. Biarlah firman Tuhan ini sungguh-sungguh dapat dipahami dan mereka menjadi orang-orang yang menjadi berkat, orang-orang yang memberkati banyak orang, baik ketika mereka bekerja, ketika mereka mengolah usaha, terlebih dalam rumah tangga, dalam keluarga, setiap anak-anakmu menjadi berkat. Dalam segala situasi dan kondisi, mereka tetap bisa menjadi berkat, karena memang itu yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan menyerahkan akan setiap kami, jadikan kami berkat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin.